Berarti Ahmad ini Bang kayak jadi semacam pejuang. Berarti dia tulang punggung keluarga. Jadi yang mencari penghasilan itu Ahmad sorangan. Iya. Termasuk urusan sekolah kakak lah, biayanya Ahmad juga. Ini pejuang sebenarnya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngopi ngobrol pinggiran akhir pekan. Kali ini kita masih dalam rangkaian ngopi ekspedisi perubahan memaknai kemerdekaan 79 tahun Indonesia Merdeka 2024. Kali ini kita berada di tempat yang berbeda. Kalau biasanya kita di Etme Cafe, hari ini kita diundang di DKK Cafe Banjarbaru, persis berada di seberang kampus Universitas Lambung Mangkurat ULM dan dekat dengan bundaran kota Banjarbaru. Dalam banyak sesi, dalam beberapa kali diskusi kita bicara tentang kemerdekaan. Bagaimana sesungguhnya 79 tahun Indonesia merdeka? Apakah tujuan kita merdeka seperti yang kemudian menjadi semangat para pendiri bangsa hari ini sudah betul-betul terwujud? Bagaimana Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang berkeadilan? Kira-kira itu yang menjadi tema besar kita dalam dialog ekspedisi perubahan kali ini. Seperti biasa, sudah bersama dengan kita ada Bang Dr. Subhan Syarif. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita diundang di DKK Cafe. Alhamdulillah. Lumayan dari Banjarmasin lumayan ke sini kan. Hampir 1 jam. Ya, karena menikmati apa? Kemacetan. Karena Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi. Ya, ini PR bagi yang bercalon di Banjarbaru. Banjarbaru. Oke. Kemudian juga hadir seperti biasa ada Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hadin Munjat. Assalamualaikum Pak Prof. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita dengan menu yang berbeda. Ya. Kalau biasanya kan lempeng, hari ini gumbili dan tadi mie habang. Nah, jadi kalau hendak mie habang, yang di Banjar khasnya lempeng. Di sini mie habang. Jadi kalau hendak mie habang datangnya ke DKK Cafe, ya kan Pak Prof. Kemudian hari ini kita kan juga kehadiran sahabat kita, kawan kita, ini Ahmad ya, Mat? Pejuang kita nih kan. Pejuang. Nah, nanti kita akan mengulik kisah Ahmad ini seperti apa. Ahmad ini siapa, kegiatannya apa, kemudian apa yang menarik dari Ahmad, apa hubungannya dengan kemerdekaan, itu yang akan banyak kita bahas, ya kan Bang Subhan? Nah, jadi memang kalau kita bicara kemerdekaan ini Prof Hadin ya, kita mendiskusikan mulai 77 tahun. 3 tahun yang lalu, 77, 78, 79. Ini tahun ketiga. Nah, memang yang menarik mungkin bagi sebagian orang melihat kemerdekaan ini sudah banyak memberikan dampak. Artinya tuh kemajuan, kemudian kesejahteraan untuk kelompok-kelompok tertentu, kemudian pendidikan dan sebagainya itu lebih mudah lah, seperti itu. Tidak terjajah lagi lah, terutama secara fisik. Tapi kan sisi lain, kalau kita mengaitkan dengan 79 tahun, mestinya dengan kondisi kemampuan sumber daya alam yang luar biasa, dengan misalnya kondisi sumber daya manusianya yang semakin tumbuh berkembang, maka tentu celah yang terabaikan, yang masih belum mendapatkan kesejahteraan, belum mendapatkan keadilan, belum mendapatkan kemakmuran segala macam itu sebenarnya sudah menjadi dalam 79 tahun itu sebenarnya sudah menjadi tidak ada lagi mestinya. Kalau betul. Kita kaitkan dengan kemampuan yang kita miliki dan jangka waktu yang sudah kita lalui. Nah, hari ini kan alhamdulillah nih kan Bang Rasidi telah berhasil menemukan sosok pejuang dan mungkin nanti kita diskusikan bagaimana Ahmad tadi mungkin akan menyampaikan ke kita semua, ke publik, bahkan mungkin ke pemerintah bahwa ada loh sebenarnya dan banyak orang-orang yang sebenarnya yang sekarang menjadi pejuang. Pejuang untuk memerdekakan diri dan keluarganya dari program-program yang mestinya tidak perlu mereka hadapi. Nah, jadi itu yang nanti akan kita buka. Jadi biar orang penasaran dulu kan, Bang Subhan, Ahmad ini akan bercerita apa, ya kan? Nah, sekarang kita ke Pak Prof Hadin lagi, Pak Prof. Kan kita dialog kita berseri soal kemerdekaan ekspedisi perubahan nih kan, Pak Prof. Tadi kata Bang Subhan mulai dari 78 ya, Bang ya? 77, 78, 79. Bagaimana melihat ya kan? Dan memaknai kemerdekaan ke-79 hari ini. Ahmad mau izin sebentar ke belakang. Oh ya, silakan. Jadi kalau kita lihat amanah Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, itu jelas kan kemerdekaan itu pintu gerbang lalu menuju ke
ke masyarakat sejahtera. Jadi kapal ini sudah berlayar menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Iya. Kemerdekaan artinya seperti itu kan. Nah, tapi kita tetap pada pendirian kemarin, kapal ini tidak pernah sampai-sampai. Artinya bisa terhenti atau Salah arah. Nah, kemarin saya berulang-ulang katakan instrumen untuk mencapai tadi bahwa masyarakat sejahtera itu memang harus demokrasi. Ya. Tidak ada jalan demokrasi. Jadi tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Dan ternyata hari ini pemilu yang dilaksanakan bukan menghasilkan pemerintahan yang demokrasi. Tapi orang-orang mengatakan itu pemerintahan yang oligarki. Dan sekarang dinasti. Ya. Oligarki itu seperti dikemukakan oleh para ahli Jeffrey Winter dari Amerika, itu cirinya orang selalu mempertahankan kekuasaan untuk melindungi hartanya. Itu kata. Jadi kecenderungannya. Bukan untuk kesejahteraan. Kenapa orang berkuasa tuh seperti itu? Untuk melanggengkan berarti lah. Menanggangkan hartanya. Itu kata. Dan itu jadi kita pemilu ini ternyata melegitimasi oligarki. Kita yang hari ini melaksanakan. Nah, maka tidaklah akan kapal ini jelas saja tidak pernah akan sampai. Karena bebannya terlalu berat. Kemudian di tengah jalan ada banyak tadi, kadang ke kiri, kadang ke kanan, tidak fokus ke tujuan yang tadi. Mungkin sebenarnya bukan bebannya, tapi yang menakodai ini tadi yang hasil dari demokrasi tadi. Oligarki tadi. Nah, sehingga akhirnya arah yang seharusnya dituju itu untuk demokrasi yang semestinya masyarakat adil dan makmur ini menjadi bergeser memakmurkan dan melanggengkan orang tertentu, kelompok tertentu. Akibatnya masyarakat yang berjuang tadi kan waktu merdeka itu kan seluruh lapisan masyarakat berjuang mendambakan bahwa kita harus merdeka dengan harapan sejahtera. Orang hidupnya bisa lebih baik. Yang miskin tidak lagi miskin, yang bodoh tidak lagi bodoh. Nah, tapi sampai hari ini masih temukan kasus ini kan. Itu kan Pak Prof, Bang Zuban, setidaknya kan hanya menjadi clue saja pengantar. Sekarang kita ke Ahmad. Ini kita ke tesisnya. Kita ke tesisnya. Ahmad ini kan bukan tokoh rekaan, dia bukan ini kan cerita nyata nih. Kita ingin mendengar langsung dari Ahmad. Ahmad kesehariannya apa sih, Mat? Jualan apa, Mat? Jualan kue sama kerupuk. Kerupuk. Mulai kapan, Mat? Dari jam 10, paling lama jam 5 subuh. Jam 10 pagi? Sampai jam 5 subuh? Ya, paling lama. Jadi malam Ahmad goreng di mana? Di Polres Banjarbaru. Di Polres? Ya. Di Polres ngapain, Mat? Selain di sana standby di sana. Standby Jualan sama juga. ya. Jualan juga. Jadi jualan keliling. Iya. Yang dijual apa aja, Mat? Ada kerupuk, roti, jagung, klepon. Umur berapa? Umur berapa sih, Mat? Umur 12 tahun. 12 tahun. Berarti 12 tahun itu kalau sekolah SD udah tamat. Iya, udah tamat, udah masuk kelas 1 SMP. Harusnya lah. Tapi Ahmad sekolah lah. Udah berhenti. Kenapa, Mat? Cuman mau bantu-bantu aja. Karena kan nanggung juga kalau kakak berhenti mau lulus. Lalu terakhir sekolah apa? Kelas berapa? Kelas 5 SD. Tanggung. Berarti Ahmad nih jualan mulai tahun berapa? Berapa tahun sudah? Udah 4 tahun, mulai kelas 2. Oh, mulai kelas 2 SD. Sudah jualan. Sudah jualan. Berarti umur 8 tahun nih, umurnya 12. Umur 12 tahun, 4 tahun. Jadi jualan itu untuk meringankan apa? Meringankan beban aja, beban keluarga. Mama apa, Mat? Mama usaha apa, Mat? Mama enggak kerja. Kan kalau kerja susah juga jagain adik samping. Adek halus. Adeknya umur berapa? Adiknya umur 4 Ini kita tahun. jadi penanya semua. Penyaman. Abah apa, Mat? Abang Lun sudah pisah. Oh, jadi Ahmad lawan mama. Habis itu ada ading, Ya. ada kakak. Berarti berempat. Ahmad di tengah. Yang sekolah siapa? Yang sekolah siapa, Mat? Yang sekolah cuman kakak. Kalau adik insya Allah
Allah tahun depan Sekolah. diserahin. Kakak sekolah Ahmad? SMK kelas 2. SMP kelas 2. Ya. Berarti Ahmad ini bang kayak jadi semacam Pejuang. Berhenti. Berarti dia tulang punggung. keluarga. Jadi yang Keluarga. mencari yang mencari penghasilan tuh amat sorangan Ya. dengan berdagang itu tadi. Ya. Mulai Mulai pagi Jam 10. mulai jam 10 sampai jam 5 subuh. Ya paling lama. Kalau paling cepatnya mulai jam 10 pagi sampai jam 9. Jam Malam. 9 malam. Berarti Ahmadnya hampir jarang guring di rumah lah, Mat? Jarang. Tapi kau membiayai keluarga segala macam. Alhamdulillah bisa. Contoh sewa rumah tuh siapa yang bayar? Ulun Ahmad dan siapa rumah? Berapa sih orang Ahmad? 500 sebulan. Sebulan. Habis itu kalau makan ading, mama segala macam tuh Pak. Bukan beras. Dari ulun juga. Yang jualan Ahmad nih? Ya. Karena kalau aman nih dibantu pemerintah segala macam. Belum. Kita nih jadi apa nih Prof Adin jadi mewawancarai. Karena tadi kan kita diskusi kata Pak Pradin kan kita merdeka itu yang tadi tidak menjadi terjajah menjadi merdeka, yang tadi miskin harusnya tidak miskin lagi, ya kan? Yang dulunya misalnya bodoh tidak menjadi pintar. Iya. Nah tapi Ahmad hari ini sekolah hajinya harus ampi kan bang? Iya. Kelas berapa Ahmad? Kelas Kelas 5. Kelas 5 harus ampi. Kemudian Ahmad jadi tulang punggung. Ya. Bayar rumah, biaya urusan makan itu Ahmad akhirnya jadi Ya. Termasuk urusan sekolah kakak lah biayanya amat juga. Ini pejuang sebenarnya. Waduh, luar biasa. apa Mat pengalaman Ahmad berjualan ini kan jualan ini kan kada gampang Mat lo seharian sampai malam bahkan subuh baru bulik lagi itu kayak apa Mat pengalamannya Mat? Bawa enjoy aja. Enjoy. Tapi ada lah pengalaman yang udah kada nyaman Itu misalnya Mat. misalnya dipalak, Dipalak. dimintai orang segala macam. Alhamdulillah belum ada. Belum ada lah. Tapi habis aja lah jualan Mat. Jarang. Kadang habis, kadang enggak. Oh kadang habis, kadang ada. Apa-apa tadi Ahmad jual apa-apa Mat? Ada kerupuk. Mana coba beli Mamat, bos ini Mamat. Oh ini jualan Ahmad tadi lah Mat. Iya. Itu. Anak ini Mat. Inilah salah satu. Oh itu kerupuk. Oh, Apa lagi? Ada kue Itu apa itu? sama jagung. Itu kau diangkat lah. Tawa. Coba bang mana kapan? nah ini anak sini dulu. Nah, Ini ini- padahal pemirsa nih. Nah, Sampaikan ini jualan pejuang. ini jualan Ahmad nah. Ini jualan Ahmad pejuang sudah berapa tadi 4 tahun. 4 tahun jualan. menghidupi keluarga, Mamanya, adingnya, kakaknya menyekolahkan kakaknya. menyekolahkan kakaknya. Dan inya harus ke sekolah. Ya kan, Bang? Oh, ini lagi jualannya, Mat. Oh, iya. Mat, duduk sini lagi, Mat. Duduk lagi, Mat, duduk, Mat. Mat. Banyak jualan Ahmad nih. Ini kita betakun aja kita bawa proper ini sambil betakun. Jadi pokoknya kita jadi hari ini narasumber kita ini kan. bintangnya Ahmad hari ini kita. Mat. Banyak kakawanan Ahmad nang kayak Ahmad deh. Yang di nang banyak. Ahmad tuh. Iyalah, Banyak. Cuman kebanyakan di Murjani. tapi pedagang juga. Ya berdagang. Kada Cuman sekolah. Masih sekolah. Ahmad ada keinginan sekolah lah, Mat. Ada sih. Cuman palingan nungguin kakak dapat kerja dulu baru nyambung. Oh, sudah kelas berapa tadi? Kelas 3. Kelas 2. Kelas 2. Bentar lagi lulus. Lulus tahun lagi lulus mencari gawian hanya Ahmad berpikir untuk sekolah artinya yang penting kakaknya dulu selesai kuliah sekolahnya Bang. Jadi sebenarnya kan gini, Baras ini kita ini sebenarnya ngomong perlu bicara apa lagi sebenarnya Pak Kata ini. Iya. Jadi mestinya ini kan jadi PR besar nih bagi pemimpin kita, bagi anggota dewan kita, bagi yang hidup-hidup misalnya ditanggung oleh negara. Iya. Sementara orang kayak Ahmad ini masih ada orang yang seperti ini Iya. untuk sekolah aja susah. Susah. Ini barangnya ambilan Ahmad. Beli. Oh, jadi kena Setelah nuker dijual lagi, Dijual untung lagi. gitu lah. Ya ada untung. berarti berisiko berarti Bang kalau nyak ada Iya, payung. kalau ada Pak Sehari dapat berapa Ahmad perjuangannya Mat? Kurang tahu. Oh mama Tapi manunya. Dulu paling gede 1 hari 1 juta. nah hebat juga.
bisnis. Tapi itu lawan modal mungkin Bang, Modal, lawan mungkin, modal. modal. Tapi kan maksudnya banyak nih bawaannya. Sekeranjang aja berapa modalnya nih kan? Tapi kalau Kerupuk. Bang Rasidi kalau memang tadi kan bisa menghidupi apa? Kakak, mama, ading. kebutuhan sehari-hari. Jadi mungkin ya aslinya cukup memadai lah Iya. sebenarnya. Cuma Kalau- yang kita prihatin ini kan kok orang seusia ini yang mestinya bisa menikmati Masa bermain, masa sekolah. sekolah, kemudian punya cita-cita yang mungkin luar biasa. Amat cita-citanya apa, Mat? Mau jadi bos kue. Bos kue, pengusaha. Mantap amat nih. Jadi sesuai Aduh. dengan vision Ahmad nih, jualan ya lah Bang. Heeh. Ahmad, kan Ahmad harus sibuk nih. Pagi sudah siap sana jualan, membantu mama di rumah. Habis itu seharian sampai malam sampai subuh berjualan. Sementara kawanan Ahmad kan ada bermainan, sekolah. Ahmad tuh kan kada iri lah hendak sekolah, hendak mainan gitu Ahmad. Anu, kamu kan Kabelnya. Ada. anu sudah anak Apa ya karena di pikiran Amatnya apa sebenarnya jadi harus sedemikian sampai subuh sampai ini tuh. Buat makan aja. Buat makan. Buat makan. Berarti mama, kakak, ading, amunnya Ahmad kada begawi, kayak apa Mat? Kamu kada berjualan ini? Kada ada yang dimakan berarti? Ada. Hai. Kan nukar beras. Oh, nuker. Oh jadi beras saja. Ya, beras sama lauk, ikan asin atau telur. Pernah lah Mat, sesakit-sakitnya Ahmad kada payu misalnya atau pas kada berjualan kah? Kan kada selawas sehat kalau Mat. Kan ada garing kah misalnya pernah lah Mat malami keadaan gitu Mat. Gak pernah. Hah? Pernah. Jadi kayak apa gitu Mat? Kada ada pendapatan aja? Libur 1 hari atau 2 hari, besoknya jualan. Pernah apa? Nih mohon maaf pemetakun lah, pernah lah. Misalnya ngalih makan karena kada ada yang di ini. Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah lah. Ya karena ada usaha dari usaha itu dikumpulkan. Ya. Pak Prof, kayak apa pandangan pian nih? Anu apa? 79 tahun merdeka nih kan? Kita ini kada kau pandel lagi Iya. sebenarnya. Karena Ahmad ini tokoh nyata yang mengalami Iya, di tengah ini kan. sekolah kada sekolah Kan Pak Prof. Ini kan. Kalsel ini sumber daya alam berlimpah. Berlimpah. Bahkan mungkin kalau misalnya begitu banyak konglomerat yang propaganda oligarki yang sebenarnya dulu menjadi besar itu karena di Kalimantan, terkhusus Kalsel misalnya kan banyak. Misalnya kita sebutkan salah satunya misalnya bosnya salah satu perusahaan misalnya Barito Pasifik, Prayogo Pangestu. Kan hasilnya kan mengelola mulai dari Kalimantan Barat sampai ke Kalsel sampai ke ini, bahkan kantornya ada di Kalimantan Selatan dulu. Sekarang kan beliau itu terkaya di Indonesia termasuk, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau sekarang misalnya ada tokoh-tokoh yang luar biasa kekayaannya, yang bahkan dengan kekayaannya bisa menurut Roky Gerung membiayai demokrasi sehingga demokrasi bisa untuk menjadi lebih disederhanakan. Nih 79 tahun kita merdeka nih. Nah, Saya pikir banyak orang yang jadi seperti kalau apa ini. dalam hukum tata kita kan tata negara itu tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah memang harus tahu kondisi masyarakatnya. Nah, kenapa jadi ini kan kasus ini kan kenapa jadi kelewatan artinya tidak masuk dalam pantauan gitu Ya, kan. tinggi. Nah, itu pasti ada dana-dana pemerintah yang dianggarkan untuk kesejahteraan rakyat, pasti ada itu. Nah, pertanyaannya kemana itu dana-dananya tuh? Pasti ada dianggarkan. Nah, kalau tadi kan tidak cuma nya sendiri kan, masih ada banyak yang teman lain. yang Iya. senasib dengannya. Nah, jadi gagal pemerintah nih. Kabupaten apa? Kabupaten Banjarbaru Oh, bukan Kota Banjarbaru. Banjarbaru. Wah, di PLD. Di mana? Rumah di mana, Mat? Rumah Mat? di Sungai Ulin. Rumah sewa Anda di Sungai Ulin. Ya, Dari sini jauhnya berapa? Mat? Ini kita di bundaran nih. sekitar 2 kilo. Dari sini. Ya, Oh, masih di daerah dekat kota, Pak Prof.
kota dan ibu kota provinsi. Kita berharap dah ini pemilu ini jadi momentum untuk apa yang nanti kita tampilkan di podcast ini. Ya. Nah, ini jadi perhatian. Nah, paling tidak kan pernah disentuh. Ya. Kalau sampai tidak pernah apa kerjaan Kesra ini? Kan Kesra kan kerjanya apa itu? Apalagi Prof Adit kan kita agak miris nih sebenarnya lah. Artinya kan guringnya di mana tadi tidurnya? Di Polres. Di kantor polisi. Kalau malam kada pernah kami misalnya itu didata oleh ditakunin segala perlu apa kan melihat nih anak-anak yang sebenarnya tidur sampai subuh di sana. Nggak pernah. Sampai jam berapa? 5 subuh. Balik ke rumah jam berapa? Paling lama jam 5 subuh. Di situ jadi sampai jam 5 kenapa ada orang yang mampu Orang bongkar. Ada yang beli sama berteman aja. Oh, kawanannya kumpul di situ, Pak. Oh. Di parak mananya, Mat? Di penjagaan. Di pos. Jadi ngumpul di penjagaan. Jadi bakal kawanannya situ lah. Ya. Mat, Ahmad kan 4 tahun, berarti kan sebelum Covid loh, Bang. Ya sebelum Covid. Waktu Covid. Waktu Covid kan. Waktu Covid itu sudah berjualan, Mat? Waktu Covid masih jualan. Udah. Kayak apa waktu itu Ahmad? Sementara Ahmad berjualan ngali, orang ada banyak pada keluaran kayak apa waktu itu, Mat? Kalau waktu Covid dulu jualan di tempat sekolah. Sekolah Tapi ngaji. ada pembelinya. Ada. Orang ngaji. Ya, Oh. teman-teman aja yang beli sama guru-guru. Mulai pengajian. Pengajian. Jadi Berat ini, Bang. makanya inilah sebenarnya kan apalah kita nih bingung sebenarnya melihat. Jadi sebenarnya ini makanya kan 79 tahun kita merdeka. Sumber daya alam luar biasa. Coba yang terakhir korupsi di Timah itu berapa perpadian Timah. nilainya? Udah pate. 349-an ya? Pokoknya 300 triliun lebih kan? Triliun. Triliun. Belum lagi biaya kampanye, biaya demokrasi, biaya bercalon segala macam. Tapi yang seperti ini kalau pendiri negeri ini mendengar nih, menyaksikan podcast kita seandainya nih masih hidup, mereka menangis lah, pasti menangis. Ahmad kan jualan keliling. Kenapa? Kadang misalnya kan ada juga orang nih yang cuma mau minta-minta gitu kalau Mat. Misalnya Ya. datang di lampu merah misalnya. Selagi masih sehat, yang penting ada. Keren nih, Bang. Kadang mau minta-minta Mat lah. Ada Padahal banyak orang yang yang ini di apa nih? yang Dicat. dicat, habis itu muha kayak kasihan, Nah. minta-minta di lampu merah. Ahmad pernah nggak gitu, Mat? Kada pernah? Nggak pernah. Kada mau, Mat lah. Karena masih kuat dia. sehat, ya kerjalah, jangan minta-minta. Iya. Nah, keren ini pesan Kan. ini. Pahlawan dan pejuang. Habis itu cita-citanya apa tadi? Mau jadi Bos Wadai. Kayaknya kita carikan cara kayak apa bisa jadi bos wadai kan. Mudah-mudahan ya kawan-kawan mungkin yang yang punya kelebihan, nah bisa berbisnis. Lawan Ahmad kan dimodali kayak apa ininya supaya bisnis. Siapa tahu Ahmad jadi pengusaha kan? Sudah bisa menghitung lah. Pedagang ya kan, ini kan dagang kecil-kecilan Ya. Kelas 5 tuh bisa ya, bisa lah, Mat lah. Berhitung. Jadi kayaknya model perhitungannya sederhana. Modal 1 juta, Nih ya. habis itu kalau baliknya 1.250.000, berarti 250. Berputar terus itu kan, yang penting tiap bulan bisa ini. Ahmad ini kan hanya salah satu contoh tadi Bang lah. Kekawanan Ahmad sendiri masih banyak. Ini baru di lingkaran Ahmad, belum lagi di lain-lain. Ya, Jangan-jangan masih banyak orang kan Pak Prof yang kira-kira nasibnya kada jauh dari Ahmad. banyak. Heeh. Kita berpikir misalnya kita hidup susah, tapi masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Ahmad misalnya kayak apa mamanya, adingnya, kakaknya makan, semua tergantung Ahmad kan Bang. Tapi Ahmad punya kelebihan, enjoy aja jalan Nah, tadi kan. enjoy. Dan dia kada mau minta-minta. Nggak mau minta-minta. Nah, itu prinsip dan nilai yang harusnya bisa dipahami oleh orang lain tuh. Baik, terima kasih Mat. Waktunya ini Kita kada kawa banyak bicara ini Iya. sebenarnya. Perbandingan kayak apa nih kira-kira nih merdeka kalau kayak gini caranya? Apa kita harus berjuang lagi untuk merdeka kembali?
Kisah Ahmad terlalu berat ya Pak Prof. Iya. Dan kita sebenarnya ada beberapa yang kita temui yang seperti Ahmad ini. Misalnya kalau kita di Banjarmasin itu di bawah Kleopar, ada kafe yang kita biasanya pernah nasi goreng menjangan, Oh iya, oke. Nah, di situ ada juga orang yang model-model seperti ini, tidak bisa sekolah, kemudian menjaga neneknya, lalu terpaksa berjualan. Nah, kemudian di sini di Banjarbaru ini juga ada di apa? Yang nasi goreng Nasi itu. goreng gitu kan? Nasi Kita goreng. pernah nasi goreng. Ada juga anak kecil, usianya mungkin lebih muda daripada Ahmad lah. Itu wanita. Nah, itu kita tanya juga Prof Hadin. Jadi mereka berdagang itu karena neneknya membuat kerupuk segala macam, lalu mereka menjualkan itu. Orang tuanya ini mencari kerja di daerah lain, perantau ke daerah lain, kadang jelas kadang bisa datang, kadang-kadang. Jadi apalah kita ini sebenarnya aneh gitu lah. Sisi lain begitu banyak orang poya-poya memanfaatkan duit negara untuk kepentingan pribadi, keluarga. Yang paling prihatin itu begitu banyak tunjangan untuk pejabat daerah, untuk DPR, segala macam, untuk kunjungan ke sana kemari. Tapi pernahlah mereka berpikir seperti misalnya apa yang dialami Ahmad, apa yang dialami oleh lain-lain. Kan mestinya itu kan memicu spirit mereka. Mereka kan mengaku wakil rakyat, mengaku pelayan rakyat. Tapi masa ada orang-orang seperti Ahmad ini di lingkungan daerah yang mereka pimpin? Di mana sensitivitasnya malah? Ya sensitivitasnya dan yang mereka bawa misalnya kunjungan ke sini, kunjungan ke sana, kemana, dapat perjalanan dan dinas. Tapi Semua masalah dibiayai. problem yang ada di kampung mereka sendiri mereka tidak pernah tahu. Misalnya bagaimana ini kan seusia ini menghidupi keluarganya, lalu menyekolahkan kakaknya. Habis itu nanti tahun Kemudian- depan adiknya pulang. Tahun depan adiknya lagi, kemudian dia tidur terpaksa di luar sampai jam 5 subuh. Mau gimana? Mereka para pemimpin. Ini sebenarnya kalau beliau ini di Banjarbaru berarti wali kota ada di mana? Dewan-dewan yang ada di kota Banjarbaru ini ada di mana? Pejabat-pejabatnya ada di mana? Ya. Jadi sensitivitas kita melihat situasi ini kan harusnya kan kita bisa apalah. Ya misalnya kita melihat situasi ini, orang ini misalnya anak ini berjualan di sini, ya paling tidak mestinya kan ada semacam pikiran dari para yang mengatur pemerintah atau apalah itu kan, melihat bahwa ini kira-kira anak ini sekolah apa, harusnya ditanyakan Ya. ya, didata, ditelusuri. Ya. Jadi mudah-mudahan ini kan mengingatkan katanya Pak Prof. Kita akan pemilu, kita akan pilkada, mudah-mudahan itu mengingatkan kepada mereka yang sedang bercalon atau mereka-mereka yang hari ini mendapatkan mandat kekuasaan bahwa ada potret lain dari yang hari ini ketika dibicara, bahwa kita tidak semua baik-baik saja hari ini. Ada Ahmad yang harus menjadi tulang punggung keluarganya, ada ibunya, ada kakaknya, ada adiknya yang kemudian dia harus mengorbankan masa depan masa inya, Bang. Jadi gini, ada sisi lain yang dari case Ahmad ini yang menarik. Pertama, bahasa Ahmad tadi bahwa sepanjang hidup masih sehat, sepanjang itu halal, dia akan berusaha untuk mencari jalan. Lah di kita kan kadang-kala tak peduli halal, semua diambil, asal mencapai tujuan, semua dilakukan. Ini pelajaran pertama. Artinya seorang Ahmad sudah bicara itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat replika pahlawan dulu, ini salah satu contoh pahlawan yang patut kita hormati. Iya. Karena mengajarkan kepada kita bagaimana dengan seusia Ahmad, dia sudah punya pikiran yang luar biasa, sudah menjadi tulang punggung keluarga, tidak mau mengemis, bahkan sepanjang dia sehat dia akan selalu berusaha dengan mencari yang halal. Kan luar biasa nih.
Jadi Ahmad mengajarkan pesan dan nilai moral itu kepada kita soal tanggung jawab, soal tadi kenapa meminta-minta padahal dia masih bisa, kata Ahmad. Dan yang penting selama halal kenapa tidak dikerjakan ya Mat ya. Oke, terima kasih Mat sudah meluangkan waktunya bisa hadir ke sini berkumpul. Dan ini kan cerita nyata ya Bang. Cerita yang tidak dikarang-karang. 79 tahun masih ada potret Ahmad, dan Ahmad ini mungkin hanya salah satunya aja. Masih ada potret-potret lain yang kira-kira serupa dan mungkin boleh jadi lebih sakit daripada Ahmad. Terima kasih Ahmad. Terima kasih Pak Prof, terima kasih Bang Subhan. Ya. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan dalam ekspedisi perubahan memaknai 79 tahun Indonesia Merdeka. Soal hari ini ada potret Ahmad, seorang anak usia 12 tahun, hanya sampai kelas 5 SD, kemudian harus berhenti dan menjadi tulang punggung bagi ibunya, bagi adiknya, dan bagi kakaknya. Dan dia hari ini rela untuk tidak sekolah, yang penting orang tuanya bisa makan, adiknya bisa makan, kakaknya bisa makan, dan kakaknya bisa sekolah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke, Pak Prof. Mat, siap.